Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome to my channel. Kali ini aku akan sharing tentang gimana caranya mengetahui suatu jurnal itu berbayar atau gratis. Oke, sebelum aku mulai, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel aku ya. Oke, langsung aja aku mulai. Di sini aku gunain 6 laman jurnal. Yang pertama itu Sirkah, Journal of Economic and Business. Ini dari Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Pertama kita lihat dulu fitur-fitur yang ada di atas. Nah, ini tidak ada istilah yang menerangkan biaya yang dibebankan oleh penulis. Kalau nggak ada, kita gulir ke bawah. Sebelah kanan kita lihat ini ada fitur focus and scope, editorial team, reviewer board, dan lain sebagainya. Kita baca, dan ternyata jurnal ini menggunakan istilah cost of publication. Oke, langsung aja kita lihat. Kita klik. Nah, ternyata jurnal ini tidak menekankan biaya, tidak membebankan biaya kepada penulisnya, baik itu biaya submit maupun sampai publikasi. Oke, sekarang kita lanjut ke jurnal yang kedua. Aku buka jurnal manajemen dan pemasaran jasa. Sebentar. Ini halaman awalnya. Jurnal ini sudah terakreditasi Sinta 2. Di fitur atas ini masih belum tertulis keterangan biaya dari jurnalnya. Kita gulir ke bawah dan lihat di bagian kanan ada keterangan author guideline, focus and scope, dan lain sebagainya. Dan ini juga nggak ada keterangan terkait biaya jurnalnya juga. Nah, karena ini nggak ada, kita cukup langsung klik fitur about. Terus kita baca. Nah, ini dia. Jadi jurnal ini menggunakan istilah publication charges. Kita klik. Ini dia. Jurnal ini tidak membebankan pada penulis, baik itu biaya submit, review, editing, publikasi, dan lain sebagainya. Oke, ini recommended banget buat kalian yang ingin submit ke jurnal yang gratis, dan ini udah Sinta 2, oke. Dan ini khusus bidang manajemen dan bidang-bidang yang sejenis yang bisa masuk pada fokus dan scope dari jurnal ini. Ini fokus dan scope-nya. Oke, kita lanjut ke jurnal yang ketiga. Aku buka jurnal Inovasi Pembangunan, Jurnal Kelitbangan atau JIP. Pada fitur atas juga nggak ada keterangan terkait terkait informasi biayanya juga. Nah, terus aku gulir ke bawah sebelah kanan. Ternyata jurnal ini menggunakan istilah article processing charges. Kita buka. Ini dia. Jurnal ini juga tidak membebankan biaya kepada penulisnya. Bahkan nilai lebih dari jurnal ini adalah
memberikan uang pembinaan bagi penulis. Dan ini uang pembinaannya dari Balitbangda Lampung. Kalian yang memiliki bidang sesuai dengan jurnal inovasi pembangunan ini sangat bagus karena selain kalian juga bisa menerbitkan secara gratis di jurnal ini, kan dapat uang pembinaan gitu. Tapi ini jurnalnya masih terakreditasi Sinta 4 ya. Lumayan lah ya. Ini fokus dan skopnya. Ada tourism, education, agriculture, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke jurnal yang selanjutnya. JPIG, Jurnal Pendidikan dan Ilmu Geografi Unikama. Nah, yang atas ini juga belum menginformasikan terkait biaya jurnalnya. Sekarang kita lihat ke bagian kanan. Oh, ternyata udah langsung memberikan informasi, yaitu dengan menggunakan istilah outdoor fees. Langsung aja kita buka. Dan ternyata jurnal ini pun tidak memberikan atau membebankan biaya kepada penulis, baik itu biaya untuk submit maupun publikasi. Oke. Selanjutnya kita menggunakan jurnal Pendidikan Geografi, Kajian Teori dan Praktik dalam Bidang Pendidikan dan Ilmu Geografi Universitas Negeri Malang. Di fitur atas juga nggak ada terkait informasi biaya jurnalnya. Yang sebelah kanan juga nggak ada informasi. Kalau nggak ada kayak gini, kita langsung aja ke menu About. Nah, ini langsung ada tulisan informasi terkait outdoor fees. Kita klik. Dan ini, jurnal ini juga tidak membebankan biaya pada penulisnya. Oh iya, aku lupa ngasih tahu. Untuk cek ulang ini, kita juga perlu lihat ini ya, pengumuman, announcement. Nah, ini dia. Ternyata jurnal ini menekankan atau membebankan biaya kepada penulisnya mulai Juni 2022 sebesar 1 juta. Oke, ini lumayan tinggi banget ya. Tapi ini memang Sinta 2, kebanyakan Sinta 2, Sinta 1 itu emang mahal, bisa ratusan atau jutaan gini. Tapi jurnal ini tidak membebankan biaya ini publikasi kepada penulis dari luar Indonesia. Ya, ini biayanya hanya untuk dalam Indonesia gitu, penulis Indonesia. Oke, selanjutnya jurnal yang terakhir yaitu JPIPS, Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di atas, di fitur atas ini juga belum menginformasikan biayanya. Selanjutnya yang sebelah kanan, ini juga nggak ada keterangan terkait biaya untuk publikasi ke jurnal ini. Karena ini nggak ada, kita klik about dulu. Nah, ini dia. Oke, kita baca dulu. Nah, ini jurnal yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Biasanya di about itu langsung ada informasi terkait biaya, pakai publication charges atau outdoor fees dan lain sebagainya. Tapi ternyata di sini nggak ada. Karena nggak ada, kita bisa langsung lihat ke outdoor guidelines. Oke. Kita baca, panjang banget memang outdoor guideline ini. Nah, ini dia. Ternyata sudah tertuliskan contribution fee. Dan jurnal ini tidak membebankan biaya, baik biaya itu submit, review, maupun publish.
Oke, itu tadi istilah-istilah yang digunakan dari setiap jurnal. Berbeda-beda kan, ada yang pakai author fees, ada yang pakai publication charges, ada yang pakai cost of publication, dan lain sebagainya. Oke, tapi yang jelas semua jurnal itu akan menginformasikan biaya yang akan dibebankan oleh penulis. Jikapun kalian sudah mengikuti tahapan-tahapan yang aku jelasin tadi dan tetap nggak menemukan informasi terkait biaya yang dibebankan kepada penulis, kalian bisa kontak editor dari suatu jurnalnya. Nah, aku contohkan yang jurnal PIPS ini. Kita cari menu kontak. Mana ya? Sebentar. Sebentar. Kita cari ke menu about terlebih dahulu. Nah, ini. Setelah kita klik menu about, ini ada informasi terkait kontak jurnal JPIPS. Kita klik. Nah, ini dia. Jadi kalian bisa menanyakan ke kontak yang tersedia di suatu jurnal gitu, menanyakan terkait biaya publikasinya. Dan ini juga bermanfaat ketika nantinya kayak kalian ingin mengkonfirmasikan kembali apakah informasi biaya di suatu jurnal itu memang benar gitu. Apakah nggak ada perubahan terkait biaya publikasinya, karena terkadang suatu jurnal tuh memberikan penjelasan bahwa publikasinya itu gratis, ternyata setelah kita submit terus udah melalui proses review dan udah dipublish, ternyata jurnalnya memberikan informasi kepada kita kalau jurnalnya itu membebankan biaya gitu, biaya publikasi. Nah, kan kita jadi ketipu gitu kan ya. Jadi lebih baik ketika kalian sudah melihat informasi biaya di suatu jurnal, kalian bisa menghubungi kontak person di suatu jurnal tersebut gitu untuk meyakinkan biaya yang dibebankan kepada penulisnya gitu. Ini bagi pejuang gratisan ya yang ingin tetap nulis tapi pingin nggak pakai biaya gitu. Bahkan banyak jurnal yang sudah terakreditasi Sinta 3 atau Sinta 2, Sinta 4 maupun Sinta-Sinta lainnya itu lumayan banyak ada yang gratis gitu. Cuma ya harus selektif terkait informasi biaya yang diberikan kepada penulisnya, baik itu biaya publikasi atau biaya submit atau biaya reviewnya. Oke, mungkin itu dulu sharing dari aku. Next time aku akan bahas terkait jurnal-jurnal yang terakreditasi Sinta 2 atau Sinta 3 dan lain sebagainya, bahkan Sinta 1 yang tidak membebankan biaya kepada penulisnya gitu. Tunggu video aku selanjutnya. Terima kasih, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.